Selamat malam sedulur semua. Apa kabar? Tetap sehat ya kan? Oke, itu yang penting. Malam ini luar biasa sekali. Kita mendapat kehormatan bisa mendatangkan jadi diculik orang mendatangkan. Soalnya kita paksa. Bapak Rektor UNH. Oh, luar biasa sekali. Selamat malam Pak Rektor. Selamat malam. Gimana keadaannya? Alhamdulillah. Kelihatannya capek sekali nih. Jadi biasa capek. Itu biasa. Oke. Santai. Ya. Jadi gini, Dulur. Beberapa hari ini, Pak Rektor, saya ketika buka Facebook, buka WA, itu berseliweran netizen itu ucapan-ucapan selamat atas beralihnya status dari STKIP Rudem menjadi UNH. Ceritanya piye? Luar biasa. Perasaan Anda naik sebagai ketua STKIP itu belum lama, kira-kira sekitar 2 atau 3 tahun. Tahu-tahu kok langsung rektor ini. Gimana ini? Cerita di baliknya itu gimana? Silakan Pak Rektor. Ini mau tahu beneran apa mau tahu gitu? Bener, saya betul-betul heran ini. Kok iso? 2 tahun lah dari ketua jadi rektor gitu. Lah, itu kan biasa. Apa ada amalan-amalan khusus gitu? Gimana itu? Ya, itu anugerah. Jadi anugerah dari Yang Kuasa. Ya sebetulnya kalau ceritanya sih panjang. Ya. Jelas panjang itu. Jelas panjang. Panjang kali lebar lah kira-kira seperti itu. Tapi kalau mau diperpendek bisa juga. Oh, enggak umpel-umpelan nanti. Enggak. Ceritanya kalau diperpendek. Enggak apa-apa. Oke. Jadi intinya itu sebetulnya itu prosesnya sudah panjang dilalui. Oke. Bukan ketika saya menjabat jadi ketua STKIP, bukan. Jadi sudah panjang dirintis dari sejak tahun 1998. Jadi Romo Yai Soleh Hasan, Romo Yai Afandi selaku pengasuh Pondok Pesantren Nur Huda itu berupaya untuk mendirikan sekolah tinggi ilmu tarbiyah pada waktu itu. Oh, jadi pertama itu cuma satu jurusan itu ya? Ya, Tarbiyah. jadi didirikanlah sekolah tinggi ilmu tarbiyah nginduk di Kemenak gitu, ceritanya seperti itu. Jadi untuk menampung santri-santri yang sudah lama mondok tamat aliyah, itu maka agar lama mondoknya didirikanlah sekolah tinggi ilmu tarbiyah itu gitu. Oke. Dan ini satu-satunya di Kabupaten Oku Timur tuh, Pak Rektor ya? Kalau yang di bawah pondok pesantren universitas itu sebetulnya bukan hanya di Oku Timur. Nah, artinya gini, untuk di Kabupaten Oku Timur itu satu-satunya untuk sekarang itu ya, universitas itu ya? Ya, di universitas itu di Kabupaten Oku Timur baru ada ini. Luar biasa rekor ini. Wah, luar biasa. Ya. Tapi sebetulnya kita memecahkan rekor itu mungkin universitas di bawah pondok pesantren itu di Sumatera ini baru ada di Nur Huda. Di daratan Sumatera. Iya, di bumi Andalusia lah kurang lebih. Iya, di Sumatera, Andalas. Jadi di wilayah Kepulauan Sumatera itu yang ada di bawah pondok pesantren, kampus yang induk di Diknas sudah statusnya universitas satu-satunya. Sebentar Universitas Nur Huda. Saya kok kurang nyantol ini, mau untuk dedel gitu. Maksudnya di bawah pondok pesantren itu seperti apa itu? Universitas yang jadi kan dulu tadi ada cerita bahwa dulu pondok tadi mendirikan sekolah tinggi ilmu tarbiyah. Nah, setelah itu berkembang berubah menjadi sekolah STKIP, sekolah tinggi keguruan dan ilmu pengetahuan. Itu tahun 2007 ya, sekolah tinggi keguruan dan ilmu pendidikan. Kurang lebih sudah 20 tahun lebih ya? 2007. Oh, 2007. Jadi dari 98 bermetamorfosis menjadi STKIP tahun 2007. Iya. Berarti kan sudah lama. Nah, oleh karena itu
Kemarin ketika saya diberi amanah untuk menjadi ketua STKIP, saya mendapat mandat dari Romo Y. Afandi segera dirubah status minimal menjadi institut gitu. Nah, ini luar biasa ini. Targetnya institut atau universitas. Ya. 2 pulau terlampaui sekali dayung. Nah, ini yang saya penasaran. Apa saja yang sudah yang Bapak Rektor lakukan mulai menjabat dari ketua sehingga sampai ke universitas. Ini jelas membutuhkan apa gitu nih? Effort, lah Pak. Upaya-upaya yang luar biasa. Jadi bisa melampaui target yang tadinya cuma di target ini institut atau universitas. Nah, itu kan amanah yang diberikan oleh Kiai Pondok Pesantren Nur Huda kepada saya selaku ketua STKIP Nur Huda yang meneruskan periode kepengurusan tahun yang sebelumnya. Tentu bagi saya, karena saya juga sebagai santri, amanah itu ya bismillah saya jalankan. Jadi setelah kita menjabat sebagai ketua, langsung kita bismillah di awal itu kita langsung komunikasi. Bahkan kita langsung menuju pusat, kira-kira apa yang terbaik dalam rangka mewujudkan gagasan perubahan STKIP menuju institut itu. Ya, akhirnya kami sepakat bahwa sudahlah kita langsung saja menuju universitas gitu. Ceritanya seperti itu. Tantangannya Pak Rektor, selama proses dari sekolah tinggi ke universitas yang terberat itu tantangannya di mana? Baik di kalangan internal kah atau eksternal kah? Ya, kalau menurut saya begini, kita itu kalau dalam bahasa santri itu sebetulnya nggak ada tantangan itu. Luar biasa. Nggak ada tantangan. Bagi santri itu tantangan itu apa? Yang biasa santri itu hidup sengsara. Artinya begini, apa istilahnya kalau pendekar itu musuh terberatnya itu di bagian mana gitu? Ya juga tidak merasa seperti itu. Gitu Nggak ya? ada. Artinya itu sebetulnya kita memproses itu bismillah, terus dengan penuh keyakinan kita lalui dari awal hingga akhir. Memang kekhawatiran, cemoohan, bahkan olo-oloan dari beberapa orang yang tidak percaya itu hal yang biasa. Namanya seperti itu. Kita juga ya kita sampaikan kepada Kiai, pokoknya kita proses menuju universitas. Ya kita proses dari awal. Pertama kita tambah prodi. Alhamdulillah di tahun pertama kepengurusan itu sudah tambah prodi 1. Pendidikan Teknologi Informasi itu sudah tambah. Nah, kemudian mulai masuk ke tahun kedua itu kami sudah buat tim bersama dalam rangka mewujudkan perubahan bentuk itu, khususnya menuju universitas. Akhirnya tim itu terbentuk. Dulu kopinya. Oh ya, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ngopi dulu. Ini tumben-tumbennya malam ini ngajak. Nah, kebetulan sebetulnya besok itu kan mau di launching tuh universitas itu. Begitu. Iya. Beruntung sekali channel Rodok Miring ini bisa menculik Pak Rektor. Saya juga penasaran, terdorong oleh rasa penasaran karena melihat viralnya. Makanya itulah memang kadang-kadang kita itu harus miring-miring dulu. Betul sekali. Kadang-kadang miring itu ya dibutuhkan. Jadi miring itu kan bahasa lainnya itu kan gila. Kalau kami beda Pak Rektor. Apa? Miring itu benaknya posisi. Nah, rotok miring-miring jadi supaya posisinya pas gitu. Itulah kadang-kadang kan orang itu mau masuk nggak muat itu kan harus miring. Iya betul sekali ya. Sepakat. Tapi orang yang nggak waras juga dikatakan miring. Otaknya miring. Nah, kadang-kadang memang kita itu jangan takut dikatakan nggak waras. Juga jangan takut dikatakan miring. Itu kan penuh makna lah. Artinya kita jangan baperan lah diomongkan orang itu. Karena kalau kita nggak gila kadang-kadang wah nggak bisa sesuatu itu. Betul sekali Pak. Kita mau punya istri aja kadang-kadang harus gila dulu. Nah, termasuk mau merubah
dari sekolah tinggi menuju universitas itu ada yang mengatakan ide gila kan gitu. Iya, Tapi apalagi di desa, di apalagi itu daerah. daerah kita, ya betul Ya sekali. itu, tapi ya biarkan, yang penting kita concern dengan apa yang kita tujukan. Tapi jelas sekali dengan ini keberhasilan Pak Rektor membawa STKP menuju universitas itu jelas menjadi inspirasi untuk institusi-institusi yang lainnya. Ya mungkin bisa jadi seperti itu, tapi bagi saya sendiri yang terpokok itu saya sudah berusaha menjalankan amanah Kiai, dan ya sejauh ini ketika itu sudah berhasil, ya saya anggap amanah itu berhasil dalam tahapan ini. Ya. Gitu. Dan itu jelas sekali menjadi inspirasi untuk institusi lainnya Pak Rektor. Ya memang sebetulnya begini, kadang-kadang kan kita memandang pondok pesantren itu seolah-olah itu lembaga yang berbau agama semata-mata. Dan itu jelas dipandang miring, lagi-lagi miring. Nah itulah, makanya itu kadang-kadang juga kita berani harus membuat terobosan tadi ya agak miring juga kan. Biar miring. Agak miring. Jadi memang harus seperti itu. Jadi memang kadang-kadang kita itu dalam hidup itu ya begitulah. Jangan takut dikatakan miring. Jangan takut dikatakan gila. Ya memang kalau mau luar biasa ya kadang-kadang harus ada sesuatu yang di luar konteks kan gitu. Artinya pakai jurus mabuk pun ya tidak menjadi masalah, lebih-lebih itu demi kemaslahatan, demi kebaikan. Jadi kembali tadi image masyarakat ya di pondok pesantren itu biasanya ilmu agama saja. Nah ini ternyata Romo Yai Afandi selaku pengasuh pondok pesantren Nurul Huda itu ketika saya sowan, wah ini rencana kita itu universitas ini di bawah Kemenak apa Kemendikbud? Diknas. Kemendikbud. Oh yang di bawah Kemendikbud, oh enggak di Kemenak, tidak. Berarti kita umum arahnya. Oh iya enggak apa-apa. Nah ini terobosan yang dilakukan berarti memang Yai Afandi mempunyai visi yang sejauh itu, karena memang pada dasarnya kalau saya sebagai santrinya memahami itu ya memang seperti itu. Sering diungkapkan oleh beliau itu bahwa seluruh ilmu yang ada di alam kehidupan ini milik Allah. Iya. Termasuk bahkan ilmu bahasa Inggris pun bukan berarti nanti pertanyaan kubur itu bahasa Inggris begitu, enggak. Apalagi ada yang mengatakan wah Allah itu enggak harus berbahasa Arab, bahasa oh ya enggak juga gitu, tapi seluruhnya lah ini jadi ilmu. Arahnya ngeri-ngeri sedap ini. Jadi ilmu itu semuanya milik Allah. Makanya ya ketika ide itu ke Diknas ya sudah bismillah kita proses universitas, berarti kita menambah saintek 3 prodi 4 prodi yang kita tambahkan. Ngomong-ngomong di Indonesia ini sudah ada berapa universitas yang di bawah pondok pesantren dan nginduknya ke Diknas? Ya saya belum update masalah itu. Kalau di Jawa, tapi yang jelas sudah ada Pak? Kalau di Jawa itu di daerah Jawa Timur sudah banyak, tetapi kalau di Pulau Sumatera itu insya Allah sampean bisa update itu di Google, bisa ini cek di sana. Pondok pesantren Nurul Huda ini satu-satunya pondok pesantren yang memiliki perguruan tinggi yang kelembagaannya sudah berbentuk universitas di bawah pondok pesantren. Jadi ini satu-satunya. Artinya kita pionir lah ya. Ya, kita membuat terobosan lah di wilayah Sumatera. Dan tidak menutup kemungkinan ini nanti akan dijadikan role model untuk yang ada di Sumatera, di Pulau Sumatera untuk. Yang jelas kalau saya pribadi bersama kawan-kawan itu berupaya untuk menjadikan perguruan tinggi ini bukan sebagai perguruan tinggi kelas lokal. Ya minimal kita bisa menyaingi untuk sementara dulu ya Sumatera, tapi nanti lebih jauh kita kembangkan ya mungkin kita kelasnya itu ya Asia seperti itu. Luar biasa loh. Iya. Asia loh. Dan kita mempunyai apa? Kelebihan apa? Perguruan tinggi umum tetapi di bawah basic ilmu agama di pondok pesantren seperti itu. Luar biasa. Out of the box. Jadi itulah. Jadi ini kan apa?
milestone, apa istilahnya milestone? Batu tonggak yang kesekian kalinya sudah dicapai. Nah setelah ini lepas landasnya itu akan seperti apa? Ya ini kan kalau diibaratkan sebagai batu loncatan pertama, kami sudah berhasil meloncat. Nah. Ini capaian kami kelembagaan perguruan tinggi itu tertinggi sudah universitas. Oke. Nah ketika kunci itu kita sudah peroleh, maka seluruh keilmuan bisa kita buka selama memang itu kerannya dibuka oleh pemerintah, oleh Diknas. Oleh karena itu nanti kita kembangkan perguruan tinggi ini dengan berbagai keilmuan yang ada. Artinya masih ada kemungkinan pelebaran jurusan dan Oh itu harus. Jadi kita ini baru langkah awal. Universitas itu langkah awal untuk meneruskan membuka program-program yang lainnya untuk mengembangkan perguruan tinggi ini menjadi besar. Siap, luar biasa. Jadi seperti itu. Luar biasa. Belum ada apa-apanya, kita memang masih awal, dan menurut saya ya kalau seandainya itu kita ibaratkan berjalan itu ya kita memang harus betul-betul lari lah. Jadi ada kemungkinan 2 periode nih karakternya. Oh kita nggak berpikir seperti itu, karena kalau kita berpikir kolektif itu. Nah artinya gini, ketika Bapak Rektor sudah punya program yang luar biasa untuk lepas landas di jalur yang kedua ini misalnya kalau nggak 2 periode ya angel loh. Tidak, kita kan nggak begitu. Kita itu ketika kita berada ini, kita buat mapping ke depan itu, planning ke depan itu ya secara tertulis. Oleh karena itu yang jadi paling nanti pokok, jenengan ya siapapun yang berada di situ seharusnya meneruskan program-program cuma yang tinggal telah kita blueprint gitu aja. Ya bukan cuma ninggal, tapi harapan kita itu seperti itu. Tetapi kita tidak kok berbicara 2 periode, 3 periode, nggak ada masalah itu. Oke. Artinya begitu. Dan kita harus ngajak seluruh komponen sivitas akademik, yayasan, pondok pesantren harus berpikir seperti itu. Bukan pribadi-pribadi, bukan hanya saya sebagai ketua atau sebagai rektor. Nah, artinya gini, misalkan kayak Pak Jokowi itu kan punya program yang luar biasa. Tahu-tahu periode pertama sudah habis dan periode kedua, waduh, oleh penerusnya pun tidak digubris. Oh beda itu beda. Oh beda ya Pak? Beda, itu kan itu beda. Kalau di perguruan tinggi tidak seperti itu, seharusnya tidak terjadi. Mungkin ini karena itu di bawah naungan pondok pesantren, jadi ya karena kita kan sudah dibuat renstra, sudah dibuat jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, semuanya itu seharusnya dalam konteks itu. Artinya kita berjalan itu sudah ada blueprintnya, nggak ini. Jadi kalau tatanan itu sebetulnya seharusnya Indonesia juga tidak seperti itu sebetulnya. Tapi kan itu kenyataannya seperti itu, Pak. Ya itu makanya itu kalau kita selaku orang-orang yang terdidik di pondok pesantren tidak berpikir seperti tapi itu. tetap ada kemungkinan terbuka kan Ya wallahu alam kalau masalah itu, tapi kita tidak nah, kita mau menghitung potensi untuk tidak mengikuti blueprint itu kira-kira berapa persen gitu. Ya kita tidak berbicara seperti itu. Yang paling pokok kita berbuat sekarang dan kita beranggapan kita terus berada bisa berbuat di situ. Jadi apapun kita di situ, bagian apapun, kalau bisa mewujudkan apa yang telah direncanakan itu. Ini jawabannya kayak pemain bola ya. Nah, jadi seperti itu. Ya, oke, siap. Oke Pak Rektor, mungkin jadi yang harus dibedakan juga itu akademisi yang dilatar belakangi dengan pendidikan santri dengan akademisi tanpa non santri. Landasan pendidikan pondok pesantren itu harus jelas mempunyai karakter yang berbeda. Karena kalau spirit kita itu ya jelas, nilai ta'ala tujuannya itu jelas, bukan diawali dari sesuatu yang sifatnya itu materialis, hedonis, itu tidak. Nah itulah itu. Apalagi ini lembaga pondok pesantren ya, ini jelas, ini perguruan tinggi juga di bawah yayasan pondok pesantren. Jadi seperti itu. Itu kalau kita berbicara ekstrim ya, seperti itu. Oke, mungkin kayaknya cukup lor ya.
Kasihan juga Pak Rektor. Enggak ada sesuatu yang Oh, perlu silakan saya kalau mau disampaikan, silakan ke timnya. ke Artinya rekan-rekannya. begini, Oke. besok itu ketika kita melaunching Universitas Nurul Huda, itu bukan berarti suatu kebahagiaan yang katakanlah harus kita luapkan, itu tidak, tapi rasa syukur yang harus kita tunjukkan bahwa kita sudah berhasil melampaui ini dan ini harus kita syukuri. Iya, iya. Jadi bukan berarti kita membanggakan, bukan, tetapi mensyukuri. Jadi Dan kalau syukur itu konsepnya jelas. jadi tidak boleh berlebihan gitu ya. Ya bukan berlebihan. Kalau syukur itu batasnya tunjukkanlah syukurmu Iya, sebesar-besarnya. misalnya saya kan Kalau girangnya itu. kalaupun mau korban gitu. Nggak, Namanya syukur itu beda. Syukur itu ibaratnya kan begini. Jadi bukan perayaan ya, Pak ya. Loh ya bukan, Bukan, ya? bersyukur. Mbok saking Kalau syukurnya, syukur- saking senengnya terus nyemot mercon duar Lah. kembang api, bukan seperti itu. Perwujudan syukur sebesar-besarnya itu apa? Apa? Ya pengorbanan. Oh, korban lor. Apa? Korban Loh, oleh. namanya syukur itu Oke, ya siap, korban siap. gitu Siap, lah. siap. Kalau bersyukur kok enak men, kamu syukurnya buktinya apa? Ya korban. Iya, iya, iya. Gitu. Ini bersyukur itu berkorban. Siap, siap, siap. Makanya ya ada upaya itu kita tunjukkan. Karena ini nikmat sedikit ya, kita tunjukkan fa amma bi nikmati rabbika fahaddits. Hadis ya. Lah maksudnya bukan itu kita euforia kemudian berbangga kemudian ini, bukan, tetapi kita menunjukkan rasa syukur kita telah bisa berhasil, dengan harapan ya semoga kenikmatan itu akan ditambah. Oke. Dan bagaimana ya Universitas Nurul Huda itu nanti betul-betul bisa menjadi besar, itu harapannya seperti itu. Dan yang paling pokok harus kita garis bawahi, walaupun Universitas Nurul Huda ini adalah di bawah Yayasan Pondok Pesantren Nurul Huda, bukan berarti ini milik semata-mata Pondok Pesantren Nurul Huda, tapi ini adalah milik bersama. Milik masyarakat. Apa ini sebagai aset Aset masyarakat. ya. Masyarakat mana? Ya masyarakat Kabupaten Ogo Timur, masyarakat Sumsel, masyarakat Sumatera, masyarakat Indonesia dan masyarakat Muslim khususnya, karena di bawah Yayasan Pondok Pesantren. Siap. Nah, kalau sudah begitu apa maksudnya? Ya mari kita sama-sama membesarkan lembaga ini. Karena ini bukan berarti tanggung jawab Pondok Pesantren saja. Oke. Masyarakat mempunyai tanggung jawab, pemerintah apalagi. Kalau pemerintah memandang bahwa keberadaan perguruan tinggi ini enggak berarti di suatu daerah, itu salah besar. Iya, jelas sekali itu. Kenapa? Karena salah satu kriteria daerah yang maju, maka harus ada lembaga pendidikan yang maju. Mantap. Nah, lembaga pendidikan yang maju ditandai dengan apa? Ya perguruan tinggi. Salah satunya itu ya. Ya kemajuan di pendidikan yang Iya. ngomong kamu hebat pendidikannya. Tamat apa? Rantai kampus. Nggak pernah kuliah, ya berarti belum Loh, perguruan tinggi yang paling bagus apa? Ya universitas. Ya, Itu betul kelembagaannya sekali. yang Iya, tertinggi seperti itu. Nanti kalau kita bicara akreditasi universitas itu apa? Sudah Kualitas. Masalah gitu. kualitas. Oke. Nanti grade-nya di dunia nomor berapa? Ya itu sudah harus diinikan. Oke. Nah, Jadi pesan banyak hal. dari Pak Rektor tidak boleh berlebihan ketika merayakan. Itu bersyukur itu ya. Betul, Ya, betul syukur itu itu. seperti itu. Oke, terima Dan kasih. yang terpokok kami sampaikan sama masyarakat, mari kita sama-sama besarkan Nah, perguruan tinggi ini. itu ya, Lord. Pemerintah wajib itu hukumnya mendukung lembaga ini. Jadi tanggung jawabnya adalah tanggung jawab kolektif. Kita semua bersama itu ya, mulai dari atas sampai Ya, paling ngesor loh, akar rumput. Oke. Ternyata tidak mudah mengelola sebuah lembaga, apalagi itu lembaga tinggi. Dan itu tidak mungkin dilakukan oleh one man show. Jadi tidak mungkin Pak Rektor bekerja sendiri. oh enggak, ini tim. Nah, makanya harap hebat yang Jadi keberhasilan ini, kalau saya mengatakan bahwa ini keberhasilan saya,
salah besar itu. Oh gitu ya. Ini keberhasilan tim. Padahal tadinya saya mengira Bahkan apa? Bahkan ini sebetulnya tadi awal tadi sudah saya jawab, dari sejarah yang panjang harus dibaca, itu bukan saat ini ketika kita berhasil kan gitu tuh. Jadi itu prosesnya semuanya mempengaruhi sehingga ini terwujud. jadi saling sambung menyambung estafetnya itu Nah, tadi. kalau semua enggak mengakui seperti itu, seandainya ini sampean ngomongkan tadi kaitannya dengan pemerintahan, oh pemerintahan Jokowi sekarang begini. Loh itu ada kaitannya dengan dulu. Oke, siap. Mbah Harto kan nanam padi, buka sawah. Sekarang Mbah Harto belum bangun tol banyak-banyak. Kalau bangun tol banyak-banyak, ya sekarang Jokowi ini. Karena kalau mau buat sawah aja dulu zaman Mbah Harto kan gitu. Dia oke beras ya. Arep lihat ngendi bingung karo dalane. Oke. Ya gitulah. Jadi ya sebetulnya ya begitulah kita itu Iya, iya. santai lah, santai. Terima kasih sekali Pak Rektor atas waktunya dan banyak sekali yang bisa kita petik dari Ini tadi channel apa? rodok miring, Pak. Loh, kok cuma rodok miringnya itu? Nganu. Maksudnya apa? Itu tadi kita masih Miring sedikit gitu. Apa sedikit-sedikit miring? filosofinya itu miring rodok miring kan miring sedikit. Itu iya. dalam rangka mencari posisi. Malah kemiringan angel balik. Begitulah kira-kira. Ya. Silakan kalau ada pesan terakhir Pak Rektor. Terima kasih itu ya. Iya, pesan terakhir tolong di-subscribe. Oke, terima kasih sekali. Ya, ini apa itu? Channel rodok miring ya. Oh, ya. Matur suwun sekali Pak Rektor atas Ya, waktunya. terima kasih. Oke, Lor. Semoga sukses ya channel ini. Terima kasih. Berapa subscribe yang diharapkan? Izin aku. Wah, Kalau target iyalah. kita sebenarnya tidak target. Ya, semoga lah, semoga. Oke, siap, ya, siap. barokah. Nah, terima kasih. Ya, itu tadi perbincangan kilat dengan Pak Rektor. Meskipun dengan capek-capek tapi beliau ikhlas, luar biasa. Oke, kita cukupkan sampai di sini. Sampai jumpa lagi, Jolali. Rodok miring, kokek.